Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Sulambi. Saya dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIRI 1220229007. Tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dosen pengampu dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Meriadik MPD. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek pengembangan anak usia dini. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda. Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual, dan masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar lingkungan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio-emosional, agama, dan moral. Ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama itu aspek perkembangan fisik motorik. Aspek perkembangan fisik perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Menurut Horlock tahun 1998, keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun lebih banyak berkembang pada motorik kasar. Setelah usia 5 tahun baru terjadi perkembangan motorik halus. Pada usia 4 tahun, anak-anak masih suka jenis gerakan sederhana seperti berjingkrak-jingkrak, melompat, dan berlari ke sana kemari hanya demi kegiatan itu sendiri, tapi mereka sudah berani mengambil risiko. Contoh aspek perkembangan fisik motorik. Yang pertama itu anak sudah mulai bisa berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Yang kedua itu anak sudah mulai bisa menggambar dan menyusun mainannya sendiri. Yang kedua yaitu aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif, tahapan perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget adalah yang pertama itu tahap sensorik motorik. Usia 0-2 tahun, pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks bahas awal, waktu sekarang, dan ruang yang dekat saja. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Usia 2-7 tahun, masa ini kemampuan menerima rangsangan yang terbatas. Anak mulai berkembang kemampuan bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi, waktu, dan tempat masih terbatas. Yang ketiga itu tahap konkret operasional. Umur 7-11 tahun, pada tahap ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Yang keempat itu tahap formal operasional. Usia 11-15 tahun, pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, mampu berpikir abstrak. Contoh dari perkembangan kognitif yang pertama yaitu dengan membaca buku, seorang anak bisa mendapat pengetahuan dari buku yang telah ia baca. Yang kedua itu anak juga mulai mengenal wajah anggota keluarganya, merespon wajah orang lain, dan serta mulai menirukan ekspresi wajah orang lain. Yang ketiga itu aspek perkembangan bahasa. Menurut Hart dan Risley, Morrow tahun 1993 mengatakan umur 2 tahun anak-anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam.
Cakupan lebih luas adalah antara rentangan 42 sampai 672. 2 tahun lebih tua, anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda, dengan rentangan 18 untuk 286. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak memahami kalimat. Dengan membaca, anak juga semakin banyak menambah kosakata. Anak dapat belajar bahasa melalui membaca buku cerita dengan nyaring. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa. Contoh dari aspek perkembangan bahasa yaitu ketika anak bernyanyi, dia akan mengenal suara dan mampu mengucapkan kata. Adanya irama pada lagu membantu anak memahami isi dari lagu. Anak juga akan berusaha untuk memulai mengikuti irama lagu. Yang keempat yaitu aspek perkembangan sosio-emosional. Aspek perkembangan sosio-emosional masa TK merupakan masa kanak-kanak awal. Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal seperti yang diungkapkan oleh Horlock tahun 1998 halaman 252, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat dan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru, perilaku kedekatan. Contoh dari aspek perkembangan sosio-emosional. Yang pertama itu, anak mulai mau dibantu orang lain saat melakukan sesuatu. Selain itu, anak usia 2 tahun juga senang saat digendong oleh orang yang dia sukainya. Yang kedua yaitu, usia anak 3 tahun adalah masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ketika dia melihat sesuatu yang lucu, ia sangat histeris akan hal itu. Begitu juga ketika ia menemukan hal yang membuatnya marah, teriakan dan tangisan akan menjadi pelampiasan emosinya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Sekian dan terima kasih.